Setelah kenabian Nuh alaihissalam, nabi yang diutus setelah itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Jadi ada 4 orang nabi yang berasal dari Arab. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam, kemudian Saleh, Syuaib, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihissalam menjadi yang pertama yang berasal dari Arab, dan beliau sekaligus nabi yang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab. Nasab Nabi Hud alaihissalam adalah Hud bin Shalih bin Arpaksyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari suku Ad bin Aush bin Sam bin Nuh alaihissalam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Hud untuk berdakwah kepada saudaranya sendiri. Kaum atau suku Ad ini adalah orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman. Letaknya persis ada di antara Oman dan Hadramaut. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman disebutkan di sana bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadi peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah kaum yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jaljilan yang tingginya sekitar 100 siku. Menurut situs katadata.co.id, 1 siku itu sama dengan 45 cm. Artinya tinggi Raja Jaljilan ini mencapai 45 meter, yang biasanya manusia memiliki postur badan rata-rata hanya 1,7 meter saja. Nah, karena postur tubuh Jaljilan ini sangat besar dan tinggi, jika dia berdiri, dia seolah-olah mampu menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkan gunung itu dari semua sisinya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka rata-rata bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Ukuran dari kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabbih adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Wahab diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat dari kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah suatu hari berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata dari seorang laki-laki dari kaum Amalek. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kaki." Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum raksasa itu kian memuncak, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, Allah telah memberi mereka tempo yang lama. Dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas, dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk bertauhid agar mereka tidak menyembah berhala, untuk kemudian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala." Nabi Hud kemudian mendatangi mereka di saat mereka sedang merayakan hari raya. Di sana, para pembesar kaum itu sedang berkumpul, dan Raja Jaljilan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota dengan bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud alaihissalam yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia,
Dan janganlah menyembah berhala yang kalian telah buat itu. Ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum mereka ditenggelamkan. Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau, wahai Hud. Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam 1000 anak dari kaum kami terlahir?" Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mendengarkannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta wanita-wanita mereka dibuat mandul. Sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita dari kaum mereka yang hamil. Akhirnya mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah memberi istri-istri kami menjadi mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Nabi Hud alaihissalam tetap mengajak mereka selama 70 tahun. Dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka makin meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau dengar juga. Akhirnya turunlah azab pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum ini. Ketika itu terjadi paceklik bertahun-tahun, terjadi kemarau panjang dan sama sekali tak turun hujan. Sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan ternak. Sedangkan ini sudah bertahun-tahun tak setetes pun air hujan turun ke bumi. Maka ketika itu terjadilah kekeringan yang luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen. Tanamannya banyak yang mati dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka. Banyak hewan ternak mati karena tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Malahan di satu riwayat dikatakan, akibat azab kekeringan yang luar biasa ini, setengah dari penduduk kaum Ad mati kelaparan. Sementara itu, Nabi Hud ini sudah meninggalkan kaum ini karena kaum ini tidak mau dinasehati. Akhirnya ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah, atau beliau pindah dari Al-Ahqaf ke Mekah, dan dia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya. Ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah saat itu. Karena ketika ada kabar di masyarakat bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya, maka berangkatlah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada suara dari langit yang seolah-olah doa mereka ini terdengar seperti diijabah. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara itu mengatakan lagi, "Baiklah kalau kalian ingin hujan. Sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Kalian mau awan warna putih, hitam, kuning, atau awan warna merah?" Dan mereka menjawab, "Kami mau awan warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan kukabulkan permintaan ini. Pulanglah ke kaum kalian, maka tunggulah di sana, akan kukirimkan seperti apa yang kalian pinta." Akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala yang ada di Mekah.
Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka lihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka. Maka ketika itu mereka senang sebab akan turun hujan. Hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Mereka pikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya ini adalah azab Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Tatkala ketika awan itu sudah semakin dekat, bukannya hujan yang turun, malahan ada angin besar yang keluar dari dalam awan ini. Sehingga angin ini meluluh lantakan semua yang ada di kaum Ad ini. Mau itu manusia, rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah, hancur semua dilibas dengan angin ini. Tak hanya sampai di situ, awan ini juga mengeluarkan semacam suara pekikan. Yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada kaum ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ke langit. Diangkatnya mereka tinggi-tinggi tanpa terkecuali. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan teman-teman, tak tanggung-tanggung, kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan kuat-kuat dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawah. Jadi ketika itu mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap di tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan seorang pun kecuali Allah binasakan. Seluruh orang dari kaum Ad mati dan bahkan peradabannya pun musnah. Sementara di sisi lain, Nabi Hud alaihissalam yang hijrah bersama pengikutnya selamat dari musibah yang menimpa kaumnya ini. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad karena mereka seluruhnya telah mati, Nabi Hud alaihissalam pergi berhijrah lagi menuju Hadramaut Yaman. Di sana beliau menghabiskan sisa hidupnya sampai akhirnya beliau wafat dan dimakamkan pula di sana. Hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat yang kurang lebih berjarak 50 km dari kota Siwun selalu dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.